Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Rafiki Wijaya dan rekan saya Dimas Ardi Dinata. Di sini kami akan membahas materi tafsir ayat ekonomi yang berjudul tafsir ayat-ayat tentang investasi. Oke, untuk materi yang pertama akan kita bahas di sini yaitu apa itu investasi. Investasi memiliki banyak arti dalam bidang keuangan dan ekonomi. Investasi ialah penanaman modal. Menurut Eduardus Stendelin, investasi adalah komitmen pada sejumlah dana atau sumber daya lainnya untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Sedangkan menurut Abdullah Amrin, investasi adalah kegiatan yang dimulai dengan pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau aset. Jadi kesimpulannya, investasi adalah sesuatu yang harus dilakukan sehingga tidak hanya dapat menguntungkan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, investasi sangat penting terutama bagi umat Islam, yang dimana dengan melakukan investasi, umat Islam akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang mengantarkan kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariat Islam. Dengan aturan yang mengatur pola konsumsi, orang Islam memiliki uang sisa yang dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian. Berikut ayat-ayat tentang investasi. Yang pertama, Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lifadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat ini menurut Ibnu Katsir yaitu mengajarkan umat Islam untuk selalu mempersiapkan kebutuhan mereka untuk masa depan dan tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini. Allah Subhanahu wa taala menunjuk betapa pentingnya persiapan untuk masa depan dengan menggambarkan perbuatan orang-orang munafik yang hanya peduli dengan kepentingan mereka saat ini dan tidak memperhatikan nasib di akhirat kelak. Meskipun dalam konteks ayat ini membahas tentang akhirat, tetapi sebagai umat muslim tidak ada salahnya mempersiapkan untuk perihal dunia juga. Karena sebelum menuju ke akhirat, kita diwajibkan untuk mengisi dan menghidupkan dunia. Jadi apabila kita tidak mempersiapkan sesuatu untuk dunia juga, bagaimana kita dapat menuju akhirat dengan baik apabila di dunia saja kita sudah tidak baik. Baik, saya akan membawakan ayat tentang investasi, yaitu Quran Surah Yusuf ayat 46 hingga 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf ayyuha sadiqi fab aftina fi sab'i baqrati simani yaquluhunna sab'an iza fawasi sublati khudratu wa akhra yasha ila alla arji'i ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tar'aununa sab'i sininam da'a fama sadaqatum fajruhu fi sabili ila qalilam mimma taqulun summa ya'ti min ba'di dhalika sab'an sidada ya'kuluna ma qadam sumlahin illa qalilam mimma tusinun summa ya'ti min ba'di dhalika amma fi ya'asun nasi wa fi yaghfisun, yang artinya dia berkata, wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi
7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkaiannya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit atau paceklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itulah mereka memeras anggur. Nah, jadi pada ayat tersebut ini menyarankan manusia untuk berinvestasi daripada hanya menabung, yaitu berinvestasi pada instrumen yang tepat, bukan investasi yang bodong yang bisa menyebabkan kehilangan nilai kemanfaatan uang. Adapun terhadap istilah lain terkait investasi yang dinamakan passive income, yaitu merubah penghasilan yang didapat menjadi aset yang semakin bertambah nilainya seiring pada waktu pemiliknya tanpa harus terlibat atau menghabiskan banyak waktu untuk mengurusnya. Baik, ada beberapa syarat untuk investasi dalam agama Islam yang benar. Yang pertama, halal objek investasinya, yaitu investasi tidak boleh terkait dengan riba, judi, goror, dan usaha-usaha yang menjual barang yang diharamkan. Kedua, tidak mengandung riba. Investasi harus dilakukan tanpa adanya unsur riba, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sangat melarang keras riba tersebut. Yang ketiga, akad perjanjian harus jelas dan adil. Jelas pihak-pihaknya, jelas modalnya, jelas keuntungannya dan resiko, disepakati secara sadar dan sukarela. Yang keempat, ada aktivitas ekonomi yang real. Investasi harus terhubung dengan kerjasama yang nyata, serta menghasilkan barang dan jasa yang jelas. Yang kelima, keuntungan diperoleh secara etis. Islam menolak penipuan, manipulatif, eksploitasi, dan eksploitasi. Islam menjunjung tinggi bahwasannya semua pihak harus diuntungkan dalam dan mendapatkan keadilan. Yang keenam, mengandung manfaat, karena tujuan investasi dalam Islam bukan hanya sekadar profit, akan tetapi ekonomi serta keadilan yang dirasakan bagi semua pihak. Baik, mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang investasi serta tafsirnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.